Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan berita update dari MotoGP. Bagnaia dan Martin kembali ke Qatar setelah kecelakaan pada tahun 2022. Pada hari Minggu, Bagnaia menjalani match point pertamanya di Qatar untuk mengukuhkan dirinya sebagai juara dunia. Namun baik Pico maupun rivalnya, Martin tidak pernah berhasil menang di Losail, di mana antara lain mereka terlibat dalam kecelakaan pada balapan terakhir yang diadakan di sini. Saya takut mati, kata pembalap Spanyol itu setelah ditabrak Bagnaia. Generasi pebalap MotoGP saat ini yang jumlahnya terus bertambah harus membandingkan diri mereka dengan para pebalap hebat di masa lalu dan di Losail, sebuah trek di mana monster Marc Marquez hanya menang sekali. Balapan di Losail dimulai sejak tahun 2004, jadi nama-nama tersebut sudah ketinggalan zaman. Kita tidak perlu repot dengan berbagai rekor Agostini, Duhan, Haywood. Dua yang pertama dalam daftar adalah Valentino Rossi dan Stoner. Satu-satunya dengan 4 kemenangan di sini. Vettel menang dengan podium yaitu 10, di belakang mereka adalah Jorge Lorenzo dengan 3 kemenangan. Dan pada dua pebalap lain yang pensiun baru-baru ini, Andrea Dovizioso diapit oleh Maverick Vinales, satu-satunya yang aktif dengan 2 kemenangan di Losail pada tahun 2017 dan 2021. Dan tidak banyak pemain di starting field saat ini yang bisa membanggakan kesuksesan di sini selain Marquez dan Vinales tersebut ada Quartararo 2021 dan Enea Bastianini 2022. Hasil Bagnaia di Qatar hanya 1 podium. Bagnaia dan Martin, 2 penantang gelar juara 2023, belum pernah berhasil menang di Losail di MotoGP. Pico telah meraih podium dalam 4 balapan di MotoGP. Posisi ketiga dari pole pada tahun 2021 itu merupakan pole pertamanya di MotoGP. Tahun lalu dia kehilangan bagian depan saat mencoba melewati Martin dan menabraknya. Pada tahun 2018, ia meraih kemenangan pertamanya di Moto2 di sini dari posisi ketiga di grid pertama, juga naik podium di Qatar pada tahun 2016 saat ia finish ketiga di Moto3. Jorge seperti Pico hanya 1 podium di Qatar. Jorge Martin melakukan debut MotoGP pada 2021 sehingga hanya mengikuti 3 balapan kelas atas di Qatar. Pada balapan pertama tahun 2021, saya start di posisi ke-14 di grid dan finish di posisi ke-15 dalam balapan tersebut. Pada balapan kedua tahun 2021, 2 balapan diadakan di Qatar karena Covid. Ia mencatatkan pole pertamanya dan podium pertamanya di MotoGP, finish di posisi ketiga. Pada 2022, ia kembali merebut pole namun dikalahkan Bagnaia. Setelah kecelakaan itu, Martin menyatakan, untuk pertama kalinya saya takut mati karena saya menemukan diri saya berada di kerikil dengan kecepatan tinggi di antara 2 sepeda motor. Saya rasa saya menyentuh sepeda motor Pico dengan tangan saya dan itulah mengapa saya merasakan sakit. MotoGP 2023, sisa 2 balapan lagi. Jorge Martin siap lebih nekat lawan Francesco Bagnaia. Balapan di GP Qatar sudah di depan mata, para pembalap pun sudah tiba di Doha. Mereka menikmati gurun pasir dengan bermain mobil off-road jelang balapan di Qatar. Pembalap Pramac Ducati memberikan ancaman pada pesaing terdekatnya dalam perebutan gelar yakni Pico Bagnaia. Pembalap Ducati Pramac Jorge Martin memberikan peringatan kepada Francesco Bagnaia Ducati Lenovo yang menjadi pesaingnya dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023. The Martinator, julukan Jorge Martin, mengaku bakal lebih berani untuk mengambil resiko di 2 balapan tersisa musim ini. Terbaru, Jorge Martin finish di belakang Bagnaia pada MotoGP Malaysia 2023. Rider asal Spanyol itu menyelesaikan balapan pada urutan keempat di sirkuit Sepang Malaysia pada Minggu tanggal 12 November tahun 2023 kemarin. Hasil ini membuat Martin sedikit lebih sulit untuk mengejar Bagnaia yang berada di puncak klasemen sementara. Kendati Ikian, Martin menegaskan siap untuk tampil agresif dalam 2 balapan terakhir musim ini. Mulai sekarang, saya harus mengambil lebih banyak risiko karena saya tidak peduli jika saya finish kedua dengan selisih 1 poin atau 80, ujar Martin dilansir dari Crash. Jadi siapakah yang akan menjadi pemenang di GP Qatar? Tulis di kolom komentar. Sekian berita terupdate MotoGP, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan beritanya. See you and Ciao!